dalam Al-Quran, wabtagu ilaihil wasilah. Mau tidak mau kita harus mengambil wasilah, karena hidup di dunia semua berwasilah. Saya datang ke sini tidak ujuk-ujuk. Kalaupun saya punya ilmu terbang, tetap pakai wasilah apa? Udara, ngapung. Tetap pakai wasilah. Ya, semua berwasilah. Mau makan nggak bisa dilihat terus nasi nyamperin, mesti pakai alat. Nah, semua wasilah. Nah, makanya di dalam tuntunan selalu kita menggunakan ila hadrati. Nah, ila hadro itu mengambil wasilah itu. Ila hadro itu kita sedang menggabungkan diri. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bergabunglah kamu dengan orang-orang yang siddiq, orang-orang yang saleh, orang-orang yang benar. Siapa mereka? Baginda Rasul Muhammad SAW. Siapa lagi mereka? Sahabat, tabi'in, terus sampai kepada Syekh Mursid pengarsa Abah Anu. Semoga beliau di barzahnya dibarokahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah hadirin, dan yakinkan oleh kita sebagai murid, ciri bahwa kita ingin diakui murid adalah murid ini harus yakin siapa mursidnya. Sampai sekarang, kalau kita masih meyakinkan beliau pengarsa Abah dan mursid kita, maka beliau membimbing kita sampai saat ini. Yakin itu. Barang siapa meragukan, salah kita. Apalagi barang siapa yang memutuskan, urusan kita. Tanggung jawab masing-masing jadinya. Ya. Jadi bersyukur kita masih diberi ketetapan itu. Jadi ada wilayah-wilayah yang harus kita pilih. Ada wilayah syariat, ada wilayah non syariat. Jadi ada yang wilayah nampak terlihat, ada yang tidak terlihat. Begitupun ibadah. Ada ibadah yang terlihat, ibadah jasmani. Ada yang tidak terlihat, ibadah ruhani. Maka ilmunya dua, zahiran wa batinan. Bekalnya dua, bekal jasmani, bekal ruhani. Ibadahnya dua, urusan jasmani, urusan gitu ya. Jadi harus dibedakan. Nah, jadi di dalam pengajaran, pembekalan diri kita, di dalam berbekal harus meliputi kafah, sempurna. Sebagaimana ketika biasanya ibu-ibu ini yang lebih detail kalau berbekal itu. Jadi sampai bapak-bapaknya nggak tahu nih bahwa ibunya udah nyiapin nasi timbel untuk makan di jalan kan. Kalau kita laki-laki biasanya praktis-praktis aja lah. Yang penting ada warung nasi mampir beli misalnya gitu ya. Kalau ibu kan enggak, berbekal. Tapi rupanya lebih nikmat begitu memang. Lebih nikmat ibu yang nyiapkan gitu ya. Detail tuh biasanya. Nah begitu pun kita menuju Allah. Untuk dunia saja kita detailnya. Sebab kalau nggak detail bahaya. Misalnya kita mau menuju satu perjalanan yang belum tahu nih jarak tempuhnya, kita baru tahu di map saja. Oh jarak tempuh sekian jam, sekian kilo. Kita bisa cari juga rest area di mana dan seterusnya. Tapi kadang-kadang map juga menyesatkan juga. Kita dibawa kemana dulu nih. Gitu ya. Nah, ketika itu tidak terantisipasi, lalu lupa, bekalnya nggak sampai ke situ. Nah, minimal kita kelaparan jadinya. Mau cari warung, nggak ada warung. Nah, gitu ya. Nah, makanya apapun di dalam perjalanan ini harus semua diantisipasi, kemungkinan, gitu ya. Tapi itu juga ranah syariat. Jangan juga ranah syariat dijadikan ukuran yang final di dalam perbekalan itu. Apalagi perbekalan menuju Allah, untuk usul kepada Allah. Nah makanya penting kita bermursyid, penting kita berthariqah. Karena dengan begitu kita menggabungkan diri kepada orang yang sudah sampai, yang tahu jalan, yang sudah paham bekalnya. Kita tinggal ikut beliau, bahkan beliau siapkan juga bekalnya. Nah kan enak ini, nggak usah repot-repot, bekalnya sudah disiapkan juga sama mursyid. Kita tinggal enak saja, gitu ya. Kemudian urusan zahirnya begitu juga. Apa nih bekalnya kita? Kalau mau misalkan
Paling tidak jangan sampai saku kita kosong. Nah, jaga-jaga kan. Kalau di kendaraan takutnya bensinnya habis atau kilometer ngaco. Kita kira full bensinnya padahal ngaco itunya, ampernya mati tuh mesin bahan bakarnya. Tapi ada saku, ada uang kan. Nah, terantisipasi itu, terselesaikan masalah. Jadi kadang-kadang yang mengganggu dalam perjalanan itu ketika terjadi masalah, ketika terjadi sesuatu hal yang kita tidak duga, yang tidak diharapkan, maka jadi masalah. Nah, maka agar tidak bermasalah, itu tadi, kita harus sempurna. Ilmu kita bekali, terus cari ilmu ini. Dan untuk cari ilmu tidak ada batas. Dan jangan fanatik tidak jelas. Fanatik tidak jelas itu begini, pokoknya mesti saya sukai orangnya nih, baru saya mau ngaji misalnya. Itu fanatik nggak jelas begitu itu. Pokoknya saya kalau ada ustaznya nggak suka, saya nggak mau ngambil ilmu dari dia. Ah, itu fanatik. Dua-duanya hanya menjadi hijab itu kalau begitu. Hijabnya adalah nanti kalau kita harus cari yang saya suka misalnya, maka nanti mesti yang disampaikan benar semua. Karena saya suka dulu yang dikedepankan. Hijab dari situ. Kadang salahnya nggak ini, semua diambil baik, padahal ada salah misalnya. Terus terhalang juga terhijab kalau kita tidak suka, nanti semua salah semua, padahal ada baiknya. Nah, maka guru kita mementingkan kita untuk terus berbekal ilmu. Makanya di dalam Majlis Manaqib ada khidmah ilmiah. Itu menandakan guru kita mementingkan akan ilmu. Tetapi mohon kepada para mubalik yang menyampaikan, termasuk saya dalam ini sekarang jadi mubalik karena saya menyampaikan. Gitu kan. Wakil talqin juga mubalik, menyampaikan apa? Menyampaikan talqin mursyid. Jadi wakil talqin bukan yang mentalqin. Nah, ini tolong para ikhwan, kita juga harus lurus dalam berkeyakinan. Agar keyakinannya lurus, pemahamannya harus lurus. Nanti kalau pemahaman salah, keyakinan terganggu, maka amal jadi salah. Gitu ya. Nah, kan sering nih kita mengatakan yang mentalqin saya Asep Cianjur, yang mentalqin saya ini dan itu. Nah, sekarang coba mulai lisannya, sekalipun memang tidak bermaksud seperti itu, tapi terkadang sesuatu yang dibiasakan dan jadi terbiasa bisa jadi keyakinan. Nah, ini yang repot. Nah, maka sampai hari ini yang punya hak talqin hanya mursyid. Wakil talqin hanya yang mewakili, beliau menyampaikan. Karena tugas wakil talqin di dalam klausul surat tugasnya ya ada SK-nya kan. Begitu dibaca ada poin, tugas wakil talqin adalah membantu mursyid. Manakala ada siapapun yang hendak ingin talqin tidak mampu ke Surabaya, ke mursyid langsung, maka disitulah peran wakil talqin, membantu. Makanya saya selalu menyampaikan, syukur Bapak Ibu kalau yang ingin talqin langsung ke pusat, langsung ke sana. Kecuali kalau tidak mampu. Nah, di situ tugas LD nanti, tugas pengurus, membantu siapapun kita yang tidak mampu ke Suralaya, difasilitasi oleh pengurus LD, lalu LD mengundang wakil talqin. Tapi tolong ada adab. Siapapun, bukan hanya pengurus, tidak boleh mengundang wakil talqin sengaja untuk mentalqin. Ini adabnya. Itu sama halnya kita butuh sumur, kita tarik sumurnya. Begitu. Yang butuh sumur siapa? Kita yang datang ke sumur. Begitu. Sebaliknya, wakil talqin adabnya tidak boleh sengaja berangkat dari rumah menuju satu tempat memenuhi undangan talqin atau sengaja niat untuk mentalqin. Nah, itu juga sama. Tapi dengan niat apa wakil talqin datang? Menghadiri manaqib, menghadiri tasyakuran. Padahal maksudnya gitu ya. Jadi jangan langsung mengundang wakil untuk mentalqin, itu adabnya. Undanglah untuk apa saja, padahal maksudnya talqin, begitu ya. Nah, jadi tugasnya seperti itu ya. Jadi jangan memursyidkan wakil talqin. Begitu. Ada saudara kita yang begini.
Tapi apakah itu memang keyakinan yang memang betul-betul dipahami secara utuh, atau hanya syariat saja, hanya lisan? Misalnya begini, saya sampai sekarang masih bermursyid kepada Pangersa Abah Anom, tapi beliau juga mursyid saya. Nah, ada kalimat-kalimat begitu beredar ini di kalangan ikhwan. Saya paham beliau itu menyampaikan mursyid yang kedua, lisannya itu dengan maksud orang yang membimbing, yang menunjukkan, yang memberikan ilmu dan seterusnya. Ya, orang memberikan petunjuk. Siapapun orang itu, saya tersesat di jalan. Kemudian ada anak kecil yang menunjukkan, Pak, jangan ke sana, itu salah, sesat itu, ke sana itu jurang itu, Bapak harus ke sana. Anak itu mursyid saya yang telah menunjukkan. Itu maknanya umum, makna syariat. Tapi tolong, ini wilayah thariqah. Begitu. Maka agar tidak rancu, jangan panggil istilah mursyid selain Pangersa Abah Anom. Begitu. Sekalipun secara umum terminologinya sama, mursyid itu yang menunjukkan, supaya tidak rancu. Karena tadi ada kekhawatiran, kalau itu sudah terbiasa jadi kebiasaan, khawatir akan mengarah keyakinan. Sering tuh ada kasus-kasus seperti itu. Tadinya sih maksudnya begitu, tapi lama-lama jadi beneran. Karena kebiasaan tadi, terbiasa tadi. Jadi saya jelaskan seperti itu. Ya, iya betul, memang beliau juga telah menunjukkan kita, beliau juga telah memberikan bekal kita misal. Tapi bedakan, cukup untuk beliau kita panggil kiai lah atau siapa saja, silakan, sesuai daerahnya. Ada yang daerah panggilnya mama misalnya, ada yang akang. Di Tasik itu panggilan kiai akang itu. Maka dengan tidak mengurangi takzim saja saya kepada beliau, tadi saya panggil Pangersa Akang Haji Daus. Karena panggilan akang untuk Tasik itu panggilan kiai, panggilan sepuh. Kalau Cianjur Aang. Ada lagi kalau Garut Aceng misalnya. Banten Buya. Nah, gitu ya. Sukabumi Mu'alim misalnya. Itu panggilan-panggilan kepada kesepuhan, kepada penghargaan gitu ya. Jadi dengan tidak mengurangi saya takzim kepada beliau, takrim beliau, saya tadi panggil Pangersa Akang itu maksudnya akangnya Tasik. Jadi kiai beliau, kesepuhan ya, sesepuh kita. Nah, jadi ada juga yang satu daerah yang panggilnya Abah, kayak Banten ada panggil Abah. Tapi saya pernah dapat wejangan dari almarhum dan sekaligus mengingatkan di dalam apa? Di dalam bentuk kekhidmahan, adab. Jadi kan Aang itu panggilan Cianjur, tapi begitu ke Lampung mereka panggil Abah. Udah Abah Aang, jadi Abah Aang. Ya Abah panggilan, Aang panggilan. Ditegurlah sama almarhum. Udah, jangan panggil Abah, panggil aja Aang, karena Aang juga itu panggilan juga kata beliau. Karena mungkin dikhawatirkan mereka nggak enak panggil nama, mungkin begitu. Ya, udah Aang juga panggilan katanya, nggak usah pakai panggil Abah. Abah cukup dua kata beliau, Abah Sepuh, Abah Anom. Itulah salah satu adab ya, sampai hal seperti itu diperhatikan. Ya, jadi seperti tadi mursyid, banyak mursyid yang menunjukkan mursyid kita, tapi dalam rangka adab menjaga kehormatan guru, murid harus menjaga kehormatan guru. Cukup mursyid hanya satu, istilah penyebutan itu. Ya, yang lain bukan mursyid, tapi seorang guru spiritual atau misalnya apalah, begitu ya. Jadi Abah hanya dua, Abah Sepuh, Abah Anom. Jadi panggilan itu pun diperhatikan di dalam adab, karena di dalam perjalanan usul pada Allah melalui tuntunan bimbingan mursyid di dalam thariqah, itu yang harus dikedepankan adab, bukan ilmu. Tapi adab dihantarkan oleh ilmu. Jadi tetap saling menguatkan. Bagaimana kita tahu adab ini, adab itu, ini baik, ini buruk tanpa ilmu? Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, saya mengajak kita